Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi atau selamat siang bagi Pasparta atau teman-teman yang telah menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 4 ingin dari kelompok 4 di sini ada saya Fadla Nabila Aurelia dan ada teman saya Nabila Putri Alifah. Next. Di sini kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang kontingensi dengan teori Pet Goals. Boleh next bill. Kontingensi dalam teori Pet Goals ini sebagai salah satu pendekatan dalam kepemimpinan yang masih termasuk ke dalam kategori pendekatan kontingensi. Teori ini juga mengajukan pendapat bahwa kinerja bawahan dipengaruhi oleh sejauh mana si manajer mampu memuaskan harapan-harapan mereka. Istilah pet goal ini juga datang dari keyakinan bahwa pemimpin yang efektif memperjelas jalur untuk membantu anggotanya dari awal sampai ke pencapaian tujuan mereka. Dan di mana model pet goals ini membuat kepemimpinan mampu melakukan efektivitas dalam berbagai situasi. Dengan model ini juga si pemimpin lebih efektif karena pengaruh dari motivasi yang telah diberikan, motivasi positif untuk kemampuan dan melaksanakan untuk kepuasan perusahaan atau sebagai bawahan yang telah mengikuti di bawah pimpinan perusahaan tersebut atau di bawah pimpinan ini. Dan teori pet goal ini fokus pada bagaimana si pemimpin mempengaruhi persepsi pengikutnya kepada tujuan kerja. Setiap pemimpin itu harus mempunyai tujuan kerja biar kita sebagai pemimpin kepada bawahan dapat mengikuti lebih efektif lagi dengan mengasih arahan kepada si bawahan dari si pemimpin ini. Dengan tujuan kerja ini juga kita dapat menghasilkan kepuasan kinerja dan pengembangan diri kepada si pemimpin ini dapat pengembangan diri dengan mengevaluasi si bawahan ini untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan SOP yang telah diberikan. Dan jalan yang untuk menggapai si tujuan ini kita juga sebagai pemimpin harus mampu merangkul bawahan agar tetap bisa menjalani beberapa peraturan yang sudah dijalankan dari perusahaan tersebut. Nah, teori pet goal ini juga menganggap si bawahan ini memandang perilaku pemimpin sebagai pengaruh yang mampu memotivasi diri mereka. Jadi, si pemimpin ini juga harus mampu memotivasi dirinya sendiri sebelum memotivasi kepada bawahannya. Karena motivasi ini sangat berpengaruh untuk bawahan agar dapat bisa mengikuti prosedur yang sudah dilakukan. Nah, dari motivasi ini berarti kepuasan itu akan dibutuhkan dan bergantung atas kinerja yang efektif sesuai dengan arahan atau bimbingan pelatihan dan dukungan yang diperlakukan dari si pemimpin kepada si bawahannya tersebut. Next, Bill. Boleh di next, Bill.
Nah, selanjutnya di sini ada leader behavior. Ada 4 perilaku pemimpin yang berkarakter directive leader, supportive leader, participative leader, dan achievement oriented leader. Yang pertama di sini ada kepemimpinan pengarah atau directive leadership, yang dimana si pemimpin mampu melibatkan tindak pembiaraan bawahan untuk tahu secara pasti apa yang harus diharapkan dari seorang pemimpin melalui proses pemberian arahan, yaitu dari si pemimpin ini. Jadi bawahan ini dapat diharapkan dapat mengikuti aturan dan kebijaksanaan yang sudah dibuat dari si pemimpin kepada si bawahan tersebut. Nah, yang kedua di sini juga ada kepemimpinan pendukung, yaitu supportive leadership. Apa sih kepemimpinan pendukung itu? Yaitu yang dimana di sini dapat melibatkan cara yang bersahabat, bersifat merangkul si pemimpin kepada bawahannya untuk menampakkan keperhatiannya atas kebutuhan dan kesejahteraan si bawahan tersebut. Jadi sebagai pemimpin kita juga harus mampu mengatasi menampakkan perhatian kita kepada bawahannya. Seorang pemimpin itu harus mampu menampakkan perhatian itu. Jadi itu dia harus ngasih perhatian juga kepada si bawahan untuk dapat melakukan pekerjaan itu yang lebih baik lagi gitu. Lalu yang ketiga di sini ada kepemimpinan partisipatif atau participative leadership, yang dimana kepemimpinan ini dapat melibatkan diadakannya proses konsultatif dengan para bawahan secara kecenderungan menggunakan evaluasi yang berasal dari opini dan saran bawahan sebelum membuat keputusan. Jadi si pemimpin ini harus bisa melakukan keputusan. Nah, sebelum melakukan keputusan ini, si pemimpin itu harus tahu responsif dari bawahannya itu seperti apa. Jadi itu masuk ke dalam kepemimpinan partisipatif, dan itu harus karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin. Lalu yang keempat, ada kepemimpinan berorientasi prestasi atau achievement oriented leadership. Nah, dalam perancangan ini bertujuan yang menantang bagi para bawahan mencari perbaikan atas kinerja mereka dan menunjukkan keyakinan bahwa bawahan dapat melakukan kinerja secara baik. Di sini tujuannya di mana para bawahan mencari perbaikan nih. Kita mengevaluasi diri kita untuk meyakinkan kepada si bawahan, sebagai si pemimpin ini meyakinkan kepada si bawahan bahwa kalau apa yang kita putuskan ini adalah sesuatu hal yang lebih baik putusannya gitu. Next, Bill. Selanjutnya ada situational contingencies atau Pat Goss ini juga menjelaskan dua kontingensi mengenai situasional yang akan mempengaruhi pemimpin, yaitu yang pertama ada karakteristik dari bawahan dan yang kedua ada sifat pekerjaan. Nah,
Dari karakteristik dari bawah ini, pada teori ini, pada teori Petzval ini juga sama dengan tingkat kesiapan dan kematangan bawahan atau suatu organisasi atau kelompok yang memiliki karakter tersebut mencangkup kepada bawahan, memiliki kemampuan, keahlian, keterampilan, keyakinan, dan diiringi dengan motivasi tinggi, itu juga dapat melakukan si pemimpin jadi melakukan pelatihan pengarahan secara langsung dan pemberian hadiah untuk kepada si bawahannya. Lalu yang kedua ada sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan ini mencangkup kepada lingkungan kerja, tingkat struktur tugas, di mana sistem wewenang formal ini ada dalam kelompok kerja. Jadi tingkat struktur tugas ini mencakup apakah tugas mempunyai definisi atau deskripsi pekerjaan tersebut dengan prosedur kerja yang sudah jelas atau SOP yang telah dibuat. Nah, sistem wewenang ini juga mencakup jumlah kekuasaan yang dimana digunakan seorang si pemimpin ini dapat melakukan kebijakan atau peraturan untuk membatasi perilaku si bawahan. Karakter ini juga masuk ke dalam kelompok atau organisasi yang tingkat pendidikannya ada di bawahan dan berkualitas hubungan di antara bawahan. Ini karakteristik kelompok ini juga mencangkup kepada tingkat pendidikan bawahan dan kualitas hubungan di antara bawahan ini. Jadi si pemimpin ini juga harus tahu sifat pekerjaan atau kekurangan dari sebuah bawahan, dari seorang bawahannya. Jadi si pemimpin ini juga harus tahu latar belakang kemampuan si bawahannya itu sampai mana. Jadi ketika si pemimpin ini udah dapat melakukan evaluasi kepada bawahannya, kemampuannya itu udah sampai mana, jadi kita sebagai pemimpin juga bisa memutuskan nih apa yang harus kita terapkan kepada si bawahan kita. Misalnya si A kemampuannya cuma sampai sini, wah gimana nih caranya kita bisa melakukan itu gitu, bisa memberikan memberikan masukan kepada bawahan bahwa pekerjaannya itu bisa dikasih masukan untuk jadi lebih baik lagi gitu. Lalu selanjutnya next Bill, ada use of reward. Nah, use of reward ini, dengan gaya ini pemimpin harus mendengarkan dan mengajak si bawahan untuk menentukan jenis hadiah seperti apa yang dapat diinginkan si bawahan ini. Apakah hadiah yang bersifat intrinsik seperti tantangan kerja, atau hadiah ekstrinsik seperti pemberian bonus, promosi, atau tunjangan kesejahteraan. Jadi kita juga harus punya use of reward juga nih di perusahaan, yang dimana bisa dan dimana ini dapat menghasilkan kepuasan kerja buat perusahaan yang menguntungkan. Tapi dalam perusahaan yang growth itu kita juga harus punya kelompok atau organisasi yang mampu melakukan pekerjaannya itu
menghasilkan hasil yang baik gitu, yang dapat memuaskan lah. Nah, kita adanya of reward ini juga jadi membuat motivasi buat si bawahan nih. Kalau dia mau melakukan pekerjaan itu, kalau ada rewardnya dia jadi lebih semangat tuh. Nah, dalam teori Peirce Goal ini juga ada variabel situasi yang sangat menentukan efektivitas si pemimpin. Yang pertama ada karakteristik dari bawahan dan ada pada faktor situasional. Nah, karakter bawahan itu dari Peirce Goal ini memberikan penilaian bahwa perilaku pemimpin akan bisa diterima oleh bawahan jika para bawahan melihat perilaku tersebut akan merupakan sumber yang segera bisa memberikan kepuasan atau sebagai suatu instrumen bagi kepuasan masa depan. Nah, karakteristik bawahan ini mencakup ada 3 hal yang mencakup karakteristik bawahan ini. Yang pertama itu adalah kesediaan untuk menerima pengaruh atau authoritarianism, dan yang ketiga ada kemampuan abilities. Nah, dari yang pertama ini ada letak kendali locus of control, yang dimana berkaitan dengan keyakinan individu sehubungan dengan penentuan hasil. Hasil individu ini yang mempunyai letak kendali internal meyakini bahwa hasil atau reward yang telah dicapai itu mereka memperoleh dari dasar yang pada usaha si bawahan ini untuk melakukannya sendiri. Sedangkan mereka yang didasarkan pada usaha dan sedangkan mereka yang cenderung letak kendali eksternalnya ini meyakini bahwa hasil yang telah diperoleh itu dikendalikan oleh kekuatan di luar kontrol pribadi mereka. Jadi di sini kita harus punya kendali eksternal juga nih untuk memperoleh kekuatan di luar kontrol pribadi. Kadang kan kita suka di luar kontrol, kayak melakukan hal-hal yang jadi hasilnya itu jadi negatif gitu. Nah, yang kedua itu ada kesediaan untuk menerima pengaruh atau authoritarianism. Nah, di pengaruh ini kesediaan orang untuk mampu mempengaruhi dari orang lain. Terus yang ketiga itu ada kemampuan abilities, yang dimana kemampuan dan pengalaman bawahan ini akan mempengaruhi apakah mereka dapat bekerja lebih berhasil dengan si pemimpin yang berorientasi prestasi yang telah menentukan tantangan sasaran yang telah dicapai. Nah, mengharapkan prestasi yang tinggi ini, pemimpin juga harus suportif, yang lebih suka memberi dorongan dan mengarahkan mereka. Bawahan juga mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, cenderung memilih gaya kepemimpinan yang achievement, jadi sesuai target yang oriented gitu. Nah, sedangkan bawahan yang mempunyai kemampuan rendah cenderung ini memilih suportif. Jadi sebagai pemimpin, ketika ada bawahan yang cenderungannya kemampuannya rendah, kita harus lebih suportif lagi. Jadi melakukan motivasi kepada si bawahan ini biar dia bisa achieve. Tuh. Lalu yang kedua itu ada pada sektor pada faktor situasional ya dari variabel ini. Nah, dari Peirce Goal ini menyatakan bahwa perilaku pemimpin itu akan menjadi faktor motivasi terhadap para bawahannya itu jika si perilaku tersebut memuaskan kebutuhan bawahan.
sehingga dapat memungkinkan tercapainya efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaannya. Lalu dia juga bisa berperilaku merupakan komplimen dan lingkungan para bawahan yang dapat berupa pemberian latihan, yaitu melakukan seminar-seminar atau mengadakan kayak semacam inilah ya, dukungan ya dan penghargaan yang dimana diperlukan untuk mengidentifikasi pelaksanaan kerja. Nah, terus di sini juga ada lingkungan yang internal organisasi. Ada beberapa yang harus diketahui, yaitu struktur tugas, struktur kerja yang tinggi, dan mengurangi peran pemimpin. Nah, model kepemimpinan pada lingkungan kerja ini juga adalah model kepemimpinan direktif, yang dimana pemimpin memberitahu apa yang diharapkan dan memberi bimbingan kepada si bawahan. Terus juga wewenang formal ini juga tinggi. Kita harus mempunyai wewenang formal, yang dimana membagi habis tugas, maka kepemimpinan ini tepat pada kondisi kepemimpinan jenis direktif. Kelompok kerja ini juga terus juga ada juga kelompok kerja. Nah, kelompok kerja ini dengan tingkat kerjasama yang tinggi membutuhkan kepemimpinan yang jenisnya juga lebih tepat suportif ya, supaya bawahannya itu memahami tugas pokok fungsinya itu, pokok fungsi dari pekerjaan dari organisasinya. Nah, pemimpin ini juga memberikan dorongan untuk mencapai tujuan dengan lebih sempurna lagi. Jadi kita kalau kelompok itu harus lebih kalau kelompok itu kita harus lebih kerja tim lah. Jadi bisa menghasilkan kerjaan yang lebih baik. Next. Nah, nextnya boleh dilanjutin, Abil. Baik, untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari PET-GO. Kelebihannya itu satu, menurut PET-GO ini pemimpin menjadi lebih efektif karena efek positif yang dihasilkan oleh pemimpin itu sendiri yang memberikan motivasi terhadap pengikut-pengikutnya, terus juga memberikan kinerja yang baik dan kepuasan bagi pengikut-pengikutnya itu, bagi karyawan-karyawannya. Yang kedua, pemimpin menjadi dapat bekerja lebih bagus dalam memberikan imbalan pada bawahan dan membuat imbalan tersebut dalam satu kesatuan terhadap pencapaian bawahan. Jadi pemimpinnya lebih semangat bekerja, terus jadinya hasilnya itu dapat lebih baik lagi, dan imbalan untuk ke pengikut-pengikutnya, karyawan-karyawan itu juga lebih maksimal lagi. Yang selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangan dari PET-GO Theory itu sendiri itu memberikan gambaran mengenai perilaku manusia yang terlalu kompleks dan kelihatan tidak realistis. Dan yang kedua, tidak mempertimbangkan reaksi emosional terhadap dilema keputusan seperti penolakan atau distorsi dari informasi yang relevan tentang harapan dan toleransi.
Selanjutnya kita masuk ke kontingensi from dan jago. Salah satu model kepemimpinan ini sebagai seorang pemimpin dalam menghadapi masalah harus ada solusinya. Karena dalam mengambil keputusan untuk memecahkan suatu masalah harus yang dibuat pemimpin tersebut dan semua tim yang ada di dalamnya. Model kepemimpinan kontingensi from dan jago ini berfokus terhadap sesuatu yang khusus dari berbagai tingkat kepemimpinan partisipasif dan bagaimana kepemimpinan ini setiap partisipasinya bisa berpengaruh nih terhadap kualitas dan keputusan dari pemimpin tersebut. Model ini sering juga diterapkan di berbagai perusahaan atau organisasi. Karena model ini itu memberitahu kepada pemimpin dengan tepat dan jumlah partisipasinya itu juga tetap dalam mengambil keputusan tertentu. Selanjutnya ada 3 hal nih komponen utama dalam kontingensi from dan jago ini. Yang pertama, gaya partisipasi pemimpin dalam memimpin perusahaan atau organisasi. Yang kedua, beberapa pertanyaan, biasanya pertanyaan ini itu ditanyakan untuk menganalisis suatu keputusan. Yang ketiga ini ada beberapa urutan dari aturan keputusan. Nah, di dalam kontingensi from dan jago ini ada 5 model tingkat partisipasi bawahan dan atasan dalam pengambilan keputusan. 1 itu putuskan. Jadi sebagai seorang pemimpin itu harus bisa memutuskan atau membuat keputusan sendiri. Kemudian setelah membuat keputusan sendiri, si pemimpin ini itu bisa langsung mengajak diskusi nih sama timnya. Pemimpin juga harus mengumpulkan berbagai data atau berbagai masukan lah. Bisa juga yang valid terhadap masalah tersebut yang sedang diatasi. Misalkan itu misalnya pada saat terjadi kebakaran nih di kantor pada jam kerja, seorang manajer itu akan langsung membuat keputusan. Dia langsung membuat keputusan sendiri untuk memerintahkan seluruh pegawainya, seluruh karyawannya itu keluar kantor dan mencari bantuan untuk memadamkan api tersebut. Jadi keputusan manajer itu sendiri nggak harus nanya kepada bawahannya dulu nih harus kayak gimana, harus apa. Jadi si manajer ini langsung mengambil keputusan tanpa meminta pendapat bawahannya. Yang kedua, memutuskan mengkonsultasikan secara individu. Jadi pemimpin harus membahas masalah yang sedang dialami kepada timnya itu sendiri, tetapi secara pribadi. Dan tim akan memberikan saran juga terhadap permasalahan tersebut. Jadi ketika ada masalah dan pemimpin itu nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri, pemimpin pasti akan bertanya gitu,
gimana sih ini solusinya, tapi kepada satu orang yang dia percayai, misalkan kepada sekretarisnya atau kepada pimpinan dari salah satu divisi. Gimana saran-sarannya untuk permasalahannya itu. Yang ketiga, itu mengkonsultasikan secara tim. Nah, tadi kan secara individu, sekarang secara tim. Pemimpin membahas masalah kepada timnya sendiri secara bersamaan, dan tim mendapatkan saran dari masing-masing orang, setelah itu mengambil keputusan sesuai dengan yang sudah didiskusikan oleh tim. Jadi kalau ini tuh biasanya kalau para organisasi atau salah satu di perusahaan itu biasanya briefing ya, suka briefing atau brainstorming. Jadi ngebahas suatu masalah, si pemimpinnya nanya pendapatnya satu-satu sama karyawan-karyawannya sama bawahan-bawahannya maunya kayak gimana jadinya, dan dikumpulkan jadi satu. Selanjutnya akan dan selanjutnya apa sih namanya, solusinya akan muncul. Dan yang keempat, fasilitas. Pemimpin mempresentasikan kepada tim, dan tim di sini diarahkan sebagai fasilitator di mana masalah-masalah yang ada harus dipecahkan. Di sini ketika membahas masalah tersebut harus dipecahkan dan keputusan harus diminimkan. Jadi kalau ini pemimpin mempresentasikan nih gimana proyek-proyeknya, terus juga nanti si bawahan-bawahannya ini harus menjelaskan gimana masalah-masalah ini dapat terpecahkan. Dan yang terakhir itu ada delegasi. Pemimpin memperbolehkan tim untuk membuat keputusan sesuai dengan batas yang sudah ditetapkan oleh pemimpin. Contohnya itu kebakaran lagi nih. Kebakaran terjadi pada kantor perusahaan, kan pasti mengakibatkan kerusakan, kerugian material, terus manajer juga mengajak nih bawahannya untuk berdiskusi tentang perbaikan kantor, terus pendanaannya gimana, apa mau sewa kantor lagi atau enggak untuk operasionalnya. Jadi keputusan itu ditentukan oleh manajer dan bawahannya. Jadi si manajernya itu nggak mengambil keputusannya sendiri. Jadi dia apa ya? Jadi dia itu butuh pendapat karyawan-karyawannya itu. Nah, dalam menggunakan model ini, kepemimpinan kontingensi firm dan jago mempunyai fokus utama, yaitu harus dilakukannya dan harus benar-benar dihadapi. Juga beberapa proses sosial juga berpengaruh kepada tingkat partisipan bawah dalam memecahkan masalah tersebut. Jadi ada kesimpulannya juga ya, Bill.
ngomong selisih. Jadi kesimpulannya itu pada teori Petzl ini adalah bagaimana tugas si pemimpin ini dapat membantu si anggotanya dalam mencapai tujuan mereka untuk memberikan arahan dan dukungan atau keduanya yang dibutuhkan untuk menjamin tujuan mereka sesuai dengan tujuan kelompok atau organisasi secara keseluruhan apa enggak. Jadi pemimpin itu juga dapat memberikan arahan nih atau dukungan. Keduanya ini sangat dibutuhkan sekali untuk menjamin tujuan mereka sesuai dengan tujuan kelompok atau organisasinya itu secara keseluruhan. Nah, pada perkembangan awal Petzl ini memiliki 4 gaya perilaku dari seorang. Nah, yang harus lebih diperhatikan yaitu di gaya perilaku yang tadi yang kita udah bahas ya, Bill, kayak seperti supportive leadership, directive leadership, participative leadership, sama achievement oriented leadership. Nah, dalam pengertian dari itu semua tadi udah kita jelasin juga. Terus pemimpin juga dapat menghasilkan hasil yang lebih efektif lagi sih dan positif dalam memberikan model ini. Jadi memberikan persepsi kepada karyawan tentang pekerjaan yang udah dijelasin apa yang harus dilakukan. Si pemimpin ini dapat memotivasi dan memberikan kepuasan kerjanya kepada karyawannya tersebut. Ya terus kalau misalkan model pimpinan firm yang jago ini itu menetapkan prosedur pengambilan keputusan yang paling efektif dalam situasi tertentu. Jadi si pemimpin bisa mengambil keputusan itu sendiri atau dia mau menerima saran-saran dari karyawannya itu. Itu aja sih. Terus aku tambahin lagi ya, ada juga yang ada pada teori kontingensi. Teori kontingensi Petzl ini ada 3 faktor sebenarnya. 3 faktornya itu yang pertama ada hubungan pimpinan kepada bawahan, terus ada struktur kinerja dan kekuatan si posisi tersebut. Teori Petzl ini juga didasarkan pada teori ekspektasi Fromm ini pada tahun 1964 yang dimana telah dinyatakan bahwa seorang individu itu harus akan bertindak dengan cara tertentu berdasarkan ekspektasi bahwa tindakan tersebut itu dapat diikuti oleh suatu hasil tertentu. Dan pada daya tarik hasil tersebut bagi si individu tersebut, akhirnya si teori Petzl ini pertama kali dikenalkan oleh Martin Evans pada tahun 1970. Nah, kemudian juga dikembangkan lebih lanjut lagi nih oleh Host pada tahun 1971. Teori ini sih terlihat penerapannya pada para pemimpin yang memilih perilaku tersebut itu paling sesuai dengan kebutuhan anggota dan lingkungan kerja tersebut, sehingga dapat membimbing si anggotanya atau karyawan atau bawahannya itu dengan baik melalui cara mereka dalam memperoleh tujuan yang telah diinginkan. Itu menurut
Nordhaus pada tahun 2013. Terus juga di pimpinan Form dan Jago ini memuat beberapa asumsi. Satu, model ini tuh harus dapat memberikan kepada para pemimpin gaya yang harus dipakai dalam di berbagai situasi. Yang kedua, tidak ada satu gaya yang dapat dipakai dalam segala situasi. Jadi pasti dalam situasi itu berbeda-beda nih mau memecahkan masalahnya tuh kayak gimana. Yang ketiga, fokus utama di sini tuh harus dilakukan pada masalah yang akan dihadapi dan situasinya di mana masalah ini tuh terjadi. Yang keempat, gaya kepemimpinan Fam dan Jago ini digunakan dalam satu situasi, tidak boleh membatasi gaya yang dipakai dalam situasi yang lain. Jadi kalau misalkan jadi itu nggak ada apa ya, nggak ada keterbatasan untuk mengambil suatu masalah. Dan yang terakhir itu beberapa proses sosial itu juga berpengaruh pada tingkatan partisipasi dari bawahan dalam memecahkan suatu masalah. Terus poin pentingnya itu dari asumsi Fam dan Jago ini adalah bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan atau pengambilan keputusan cocok untuk semua situasi. Dengan menganalisis situasi dan mengevaluasi suatu masalah berdasarkan waktu, timeline, dan kualitas kepuasan, suatu kesimpulan tentang gaya yang paling sesuai dengan situasi yang dibuat. Model ini juga mengidentifikasikan pendapat dengan logis, dengan sangat logis sih menurut aku, untuk gaya yang mengadopsi dan berguna juga bagi manajer dan pimpinan yang berusaha untuk menyeimbangkan manfaat dari manajemen partisipasif dengan kebutuhan untuk apa ya, memenuhi keputusan secara efektif. Ya, aku juga mau nambahin, dalam teori Pat's Goal ini juga didasarkan dalam penentuan gaya atau perilaku pemimpin yang paling sesuai dengan anggota dan lingkungan kerja untuk mencapai suatu tujuan. Jadi teori ini dinyatakan bahwa pemimpin harus terlibat dan mampu menyesuaikan juga dalam berbagai jenis perilaku kepemimpinannya itu tergantung pada sifat dan tuntutan situasi tertentu yang sedang dihadapi. Nah, di perilaku pemimpin ini juga ada faktor kontingensi lingkungan. Nah, faktor kontingensi lingkungan itu ada 3 nih. Yang pertama ada struktur
pekerjaan, sistem wewenang formal, dan kelompok kerja. Jadi itu saling berhubungan dari perilaku pemimpin sama faktor kontingensi lingkungan sama karakteristik perseorangan. Jadi sehingga dari ketiga itu yang saling berhubungan, perilaku pemimpin, faktor kontingensi lingkungan dan karakteristik perseorangan itu saling berhubungan, sehingga dapat menghasilkan kepuasan kinerja. Nah, dari karakter perseorangan ini tuh seperti yang tadi udah dibahas juga ya, kayak ada locus of control, terus sama pengalaman dan kemampuan yang telah dipersepsikan. Di sini juga ada pimpinan. Jadi pemimpin yang berkualitas itu dapat meningkatkan keefektifan bawahannya kepada bawahannya dengan menerapkan teknik motivasi yang tepat. Motivasi yang tepat itu apa? Misalnya di saat bawahannya itu merasa down karena tidak sesuai pekerjaan yang dikerjakan itu tidak sesuai atau tidak sesuai target atau biasa disebut juga achieve, itu kita sebagai pemimpin juga harus bisa memberikan motivasi, masukan kepada bawahannya. Oh, kamu kemarin salahnya di sini nih, kita evaluasi lagi. Iya, coba kamu nextnya kita kasih lagi teknik trik selanjutnya, kayak kamu coba lakukan teknik ini atau trik ini dapat sehingga kamu bisa lebih ke depan, besoknya kamu bisa target atau kamu bisa achieve gitu. Nah, terus juga asumsi tentang para bawahannya itu juga punya berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi dengan bantuan pemimpin. Nah, bantuan dari pemimpin apa nih ketika bawahannya ngerasa, duh kayaknya aku nggak sanggup deh, atau saya nggak sanggup deh melakukan kerjaan ini. Nah, kita sebagai pemimpin harus bisa membantu juga gimana caranya mengajarkan kepada bawahannya bahwa kerjaan itu dapat kita selesaikan, yang dimana kita sebagai organisasi atau kelompok dapat bekerja sama dengan baik untuk kepuasan kinerjanya. Terus juga pemimpin yang efektif juga dapat menjelaskan kepada bawahannya bahwa jalur atau perilaku yang terbaik itu kayak kita sebagai bawahan tuh kayak memberikan contoh atau perilaku yang baik, karena kita sebagai pemimpin itu akan dicontoh kepada bawahannya. Yang paling sangat diperhatikan sama bawahan itu kemungkinan dari kedisiplinan ya. Contohnya kayak kita sebagai pemimpin, kita berusaha disiplin dari segi waktu. Segi waktu seperti apa? Kayak pemimpin harus datang ke kantor, datang dengan tepat waktu gitu. Terus juga dapat menjalankan SOP dengan baik. SOP yang dengan baik itu apa? Yang sudah dibuat, peraturan yang sudah dibuat sama perusahaan. Nah, standar operasional perusahaan ini harus dijalankan sesuai yang sudah dibuat sama si perusahaan tersebut. Seperti misalnya jadwal seragam lah, hal kecilnya kayak kita sebagai perusahaan harus menyontohkan kita harus
melakukan SOP yang telah dibuat sama perusahaan. Misalnya jadwal perusahaan pada hari Senin, dari segi seragam kayak kita biasanya harus pakai putih. Kayak kita ikut sebagai pemimpin harus mencontohkan kita juga pakai putih, jangan sampai kita pakai baju yang lain karena yang udah dibuat SOP itu baju putih gitu. Kalau kita pakai sebagai pemimpin sudah mencontohkan tidak baik, ke bawahnya akan si bawahan ini akan meniru kita sebagai pemimpin. Pasti kalau ketika kita tegur kayak, kok lu kayak gini, kok kamu kayak gini, pasti kayak, ya kan bapak juga kayak gini, atau bapak ibu juga kayak gini gitu. Karena si bawahan itu bakal niru si pemimpinnya itu. Terus juga penelitian masalahnya juga bisa dilihat dari menimbulkan berapa minat penelitian tersebut dalam dua dekade tertentu, dua dekade terakhir. Misalnya terakhir kita sudah ngebahas nih kayak apa sih yang udah kita lakuin gitu, terus apa sih yang masih kurang gitu. Itu kita harus terus mereview sebagai pemimpin buat mengingatkan kalau misalnya bawahannya itu masih ada yang kurang, kita ingatin lagi. Kita nggak boleh bosan-bosan sebagai pemimpin untuk mengingatkan kepada bawahannya. Iya, jadi pemimpin yang baik itu tuh mampu membuat keputusan dengan baik, terus juga pasti akan lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan dengan pemimpin yang nggak mampu untuk membuat keputusan dengan baik. Dalam mengambil keputusan juga pemimpin harus benar-benar memikirkan gimana memperlakukan bawahannya juga ya. Dengan kata lain, seberapa jauh si para bawahannya ini diajak berpartisipasi dalam mengambil keputusan untuk masalah yang lagi dihadapi. Terus juga salah satu tugas utama dari seorang pemimpin itu adalah membuat keputusan yang dilakukan yang seringkali berdampak kepada para bawahannya itu sendiri. Maka jelas ya bahwa sebuah komponen utama dari efektivitas pemimpin itu adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang sangat menentukan keberhasilan yang bersangkutan dengan masalah atau tugas-tugas yang lagi dihadapi. Itu sih Kak. Kayaknya Nah, juga pemimpin juga harus fokus pada pekerjaannya, karena setiap pemimpin juga mempunyai job desk-nya juga ya, tanggung jawabnya juga masing-masing. Nah, ketika kita fokus dalam penyelesaian pekerjaannya itu sebagai pemimpin, kita harus menerapkan supervisi yang ketat sehingga melakukan pekerjaan dengan menggunakan prosedur yang lebih spesifik lagi. Nah, pemimpin juga harus fokus pada karyawan. Di mana pemimpin itu harus fokus pada karyawan, kita harus nge-rewind per hari kayak apa yang masih kurang kepada bawahannya gitu.
terus tugas apa yang harus dijalanin gitu. Kita harus ngingetin, kamu ada tugas apa hari ini, gini-gini. Kita harus sering melakukan evaluasi perharinya gitu. Terus membudidayakan pendeglalisasi pengambilan keputusan yang dimana si membimbing si pegawai ini dapat memenuhi kebutuhan yang dengan cara membentuk lingkungan yang lebih sportif lagi, kayak jangan sampai terjadi keributan dalam bawahannya pada bawahannya yang lain gitu. Jadi kita lebih bisa lebih sportif lah kepada bawahan untuk ngasih. Jangan sampai ada menimbulkan rasa ketidaksetaraan sesama bawahan. Pemimpin melakukan ketidaksetaraan kepada bawahan. Jadi nggak sportif gitu. Dalam teori PET Goals ini, pemimpinan juga menganjurkan ada dua fungsi dasar ya. Nah, fungsi dasar ini yang pertama ada memberikan kejelasan alur kayak kita sebagai pemimpin harus memberikan kejelasan alur kepada bawahan bahwa alur pekerjaannya itu seperti apa gitu. Jangan sampai ketika kita bawahan melakukan pekerjaan itu di luar alur gitu, nggak sesuai alur yang telah ditentukan. Nah, itu juga sebagai pemimpin kita harus memberikan kejelasan alur itu dan memastikan bahwa bawahan kita itu mengerti alur pekerjaan yang telah kita buat itu seperti apa. Nah, yang kedua juga ada fungsi fungsi kedua juga ada meningkatkan jumlah hasil atau reward bawahannya. Jadi kita memotivasi nih kepada bawahan kita, misalnya pasti setiap bawahan masing-masing punya self reward yang berbeda-beda. Misalnya si bawahan A ini baru mendapat reward 1, dan sementara si B sudah mendapat 3 reward dan si C sudah mendapat 5 reward. Di situ kita mengevaluasi juga kepada bawahan bahwa hasil reward kamu si A ini rendah, kok kamu bisa reward ini bisa rendah, cuma bisa dapat 1 reward ini aja, emang kamu kurangnya di mana, sementara si C sudah dapat 5 reward gitu. Terus reward yang menjalankan prosedur ini kemana, kamu kok nggak jalanin ini. Terus kita memberikan masukan kepada bawahan kita bahwa kita harus bisa mendapatkan 5 reward juga. Jadi di sini kita mengasih tahu lah hasil reward yang telah didapatin dari bawahan itu, biar sebagai bawahan pun merasa termotivasi melihat hasil reward dari teman-temannya yang lain gitu. Jadi kita harus sering memberikan hasil reward juga kepada bawahan biar bawahan merasa termotivasi. Nah, di dalam kepemimpinan teori PET Goals ini membuat motivasi yang positif kepada si bawahannya, di mana pemimpin ini dapat memudahkan bawahan melaksanakan tugas dengan menunjukkan prestasi mereka yang dapat digunakan sebagai alat mencapai hasil yang mereka inginkan. Terus juga teori pengharapannya ini, ekspektasi teori ini juga dapat
diberikan dari si pemimpin untuk bawahan, bagaimana sikap dan perilaku individu yang dipengaruhi oleh hubungan antara usaha dan prestasi. Jadi dengan valensi dari hasil PET Goals ini, individu bawahan tersebut juga akan memperoleh kepuasan yang lebih produktif lagi ketika melihat adanya hubungan yang lebih kuat antara usaha dan prestasi. Jadi kita melihat nih kapasitas bawahan kita udah sampai mana usaha yang dia berikan dan prestasi apa yang udah dia berikan gitu. Walaupun yang mereka lakukan dengan hasil yang mereka capai dengan nilai tinggi, itulah di saat momen itulah kita dapat memberikan reward kepada bawahan ketika dia mampu mencapai yang lebih tinggi lagi. Nah, terus juga PET Goals ini mengatakan bahwa pemimpin juga paling efektif adalah mereka yang membantu bawahan mengikuti cara untuk mencapai hasil yang bernilai tinggi. Sebagai contohnya, si pemimpin dalam suatu kelompok atau organisasi, misalnya ketika melakukan jalan-jalan ya gitu, atau mendaki gunung lah gitu. Nah, si pemimpin ini yang lebih efektif memberikan arahan jalan mana nih yang kita tuju yang tidak terlalu curam, yang tidak terlalu beresiko tinggi gitu, tidak beresiko kecelakaan tinggi gitu. Nah, ketika kita si bawahan sudah merasakan lelah ketika mendaki gunung tersebut, kita memberikan motivasi, ayo semangat di atas indah gitu. Sedikit lagi kita sampai gitu. Di situ dimana bawahan merasa termotivasi. Nah, anggota ini itu ketika kita motivasi, kita memberikan gambaran yang positif gitu. Jadi dia lebih semangat lagi, bisa lebih cepat lagi untuk mencapai di titik atas gunung. Nah, pemimpin ini memberikan reward juga kepada anggotanya ketika mencapai tujuan bersama. Nah, itu reward itu yang dapat kita keluarkan. Tuh. Nah, tadi kan yang di model form dan jago ini ada 5 tingkat partisipasi bawahan dalam mengambil keputusan. Nah, si pemimpin ini tuh ada 7 pertanyaan nih untuk menganalisis tingkat partisipasinya. Satu, pertanyaannya itu seberapa signifikan keputusan ini untuk proyek atau organisasi tersebut. Nah, jika keputusannya itu sangat penting dan keputusan itu berkualitas tinggi, diperlukan untuk keberhasilan proyek atau organisasi ini, pemimpin itu harus terlibat secara aktif. Yang kedua, pertanyaannya itu seberapa pentingkah nih komitmen bawahan dalam menjalankan keputusan. Jadi jika implementasinya itu membutuhkan tingkat komitmen yang tinggi terhadap keputusan, pemimpin juga harus melibatkan bawahannya nih dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, apa tingkat keahlian dari pemimpin ini dalam kaitannya dengan masalah yang lagi dihadapi. Jadi jika pemimpinnya itu tidak memiliki informasi, pengetahuan, atau data-data, apalagi keahlian yang tinggi, pemimpin itu harus melibatkan bawahannya nih untuk mendapatkan tujuan dari masalah tersebut. Yang keempat, jika pemimpin membuat keputusan itu sendiri,
Apakah akankah si bawahannya itu memiliki komitmen yang tinggi atau rendah terhadap keputusan tersebut? Nah, kalau ini jika bawahan itu biasanya kan mengikuti apapun nih yang diputuskan oleh pemimpin. Nah, keterlibatan si bawahannya ini itu dalam proses pengambilan keputusan akan berkurang penting. Yang kelima, seberapa tingkat dukungan bawahan untuk tujuan tim atau organisasi yang dipertaruhkan dalam keputusan ini. Nah, kalau ini jika bawahan kurang mendukung untuk tujuan organisasi atau pemimpinnya tidak membiarkan kelompok itu membuat keputusannya itu sendiri. Nah, yang keenam, apa tingkat pengetahuan dan keahlian anggota kelompok ini terkait dengan masalah. Jadi kalau itu pertanyaannya, jika bawahan memiliki tingkat keahlian yang tinggi dalam kaitan dengan masalah ini, lebih banyak tanggung jawab untuk keputusan yang dapat didelegasikan terhadap mereka. Jadi kalau misalkan dia keahliannya tinggi dalam suatu bidang, pasti si pemimpinnya itu bakal ngasih tugas yang apa ya, ya pokoknya si pemimpin itu percaya untuk ngasih tugasnya kepada bawahannya itu. Dan yang terakhir, seberapa terampil dan komitmen anggota kelompok untuk bekerja sama sebagai tim untuk memecahkan suatu masalah. Jadi ketika bawahan memiliki keterampilan yang tinggi dan keinginan yang tinggi juga untuk bekerja sama nih secara kooperatif untuk memecahkan masalah, dia tuh pasti lebih banyak tanggung jawab untuk pengambilan keputusan, terus dapat didelegasikan juga tuh kepada mereka. Jadi ya segitu dulu untuk presentasi Mada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.